Detik-detik lambang Garuda diseret di Aceh. Ada apa sebenarnya? Sabtu 15 Agustus 2026, hari itu seharusnya jadi momen refleksi. 21 tahun perdamaian Aceh, 21 tahun sejak konflik bersenjata yang menewaskan puluhan ribu orang, akhirnya berhenti lewat penandatanganan MOU Helsinki. Tapi yang terjadi di Banda Aceh hari itu justru sebaliknya. Bendera merah putih dicopot, lambang Garuda Pancasila dirobohkan, diinjak, diseret di jalanan. Dan bendera bulan bintang, simbol gerakan Aceh Merdeka, berkibar menggantikannya di pendopo gubernur. Video-videonya viral dalam hitungan jam, tapi di balik potongan video yang beredar, ada rangkaian kejadian yang lebih panjang dan konteks yang sering hilang saat sebuah momen jadi viral. Di video ini, kita bedah kronologinya, akar masalahnya, dan kenapa insiden ini bukan sekedar kericuan biasa. Semua bermula di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Warga berkumpul untuk memperingati Hari Damai Aceh dengan doa bersama dan orasi. Setelah sholat zuhur, situasi mulai berubah. Sejumlah peserta aksi mencoba mengibarkan bendera bulan bintang di area masjid. Sesuatu yang langsung mendapat larangan dari aparat gabungan TNI dan Polri. Dari sinilah ketegangan meningkat. Seorang warga memanjat tiang bendera, menurunkan merah putih, dan menggantinya dengan bendera bulan bintang. Aparat berusaha membubarkan massa. Massa melawan, saling lempar batu pun terjadi. Polisi merespon dengan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata. Dalam kericuhan ini, sejumlah kendaraan warga rusak, termasuk mobil dan sepeda motor. Dan setidaknya, satu sepeda motor dilaporkan dibakar. Beberapa orang terluka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Massa kemudian terpecah, sebagian bertahan di sekitar masjid, sebagian lagi bergerak menuju pendopo gubernur Aceh. Disinilah eskalasi paling simbolis terjadi. Begitu tiba di pendopo, massa masuk ke halaman, mencopot bendera merah putih yang berkibar dan kembali menggantinya dengan bulan bintang. Tak berhenti di situ, sekelompok orang naik ke bagian serambi bangunan dan melepas lambang Garuda Pancasila yang terpasang di sana. Lambang negara itu kemudian dirusak, diikat dengan bendera merah putih, dan diseret oleh massa hingga melewati kawasan komando distrik militer sambil diinjak-injak di sepanjang jalan. Dari pendopo, massa bergerak lagi menuju gedung DPR Aceh, merusak sejumlah bendera lain yang terpasang di pinggir jalan, di depan rumah warga, dan di depan pertokoan yang mereka lewati. Kenapa Hari Damai Aceh bisa sepanas ini? Untuk paham kenapa peringatan perdamaian Aceh bisa berubah jadi kericuhan yang menyasar simbol negara, kita perlu mundur ke sejarahnya. Konflik Aceh berlangsung hampir 3 dekade antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia, dengan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak maupun warga sipil. Konflik ini resmi berakhir lewat MOU Helsinki tahun 2005 yang memberi Aceh status otonomi khusus, termasuk penerapan syariat Islam dan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih besar. Tapi otonomi khusus bukan berarti tuntutan kemerdekaan sepenuhnya hilang. Ada kelompok, biasanya kecil tapi vokal, yang masih memandang penyatuan Aceh ke dalam bentuk Republik Indonesia sebagai sesuatu yang belum selesai secara politik. Bendera bulan bintang sendiri adalah simbol yang sangat sensitif. Secara hukum, penggunaannya sebagai lambang kedaulatan terpisah dilarang. Tapi sebagai simbol identitas dan sejarah perjuangan Aceh, ia masih dipakai dalam berbagai konteks lokal. Ketegangan soal bendera ini bukan kali pertama. Beberapa bulan sebelumnya, di akhir tahun 2025, TNI dan Polri sempat membubarkan kelompok warga yang mengibarkan bendera bulan bintang di wilayah terdampak bencana di Aceh. Jadi, ini pola yang berulang, bukan kejadian yang muncul tiba-tiba. Aspek hukum. Merusak lambang negara bukan perkara sepele secara hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, ada pasal yang secara khusus mengatur soal perbuatan merusak, merobek, menginjak, membakar, atau menodai bendera merah putih, maupun lambang negara lainnya. Ancaman hukumannya bisa berupa pidana penjara, tergantung niat dan konteks perbuatan tersebut. Ini yang membuat sejumlah pihak, termasuk kalangan yang concern terhadap simbol kenegaraan, mendesak aparat untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku yang terlibat dalam perusakan lambang Garuda di pendopo tersebut. Reaksi dan respons. Menjelang petang, bendera bulan bintang yang sempat dipasang di gapura Masjid Raya Baitur Rahman akhirnya diturunkan.
Sejumlah orang sempat diamankan aparat saat kericuan berlangsung, meski kemudian dilepaskan kembali. Lembaga seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh turut memberi penilaian terhadap penanganan aparat dalam peristiwa ini, mempertanyakan pendekatan keamanan yang digunakan saat membubarkan massa di momentum yang seharusnya menjadi simbol rekonsiliasi. Yang terjadi di Banda Aceh ini menyisakan pertanyaan yang lebih besar dari sekedar siapa yang salah dan siapa yang benar di lapangan. 21 tahun setelah damai diteken, kenapa simbol perpecahan masih bisa memicu kericuan sebesar ini? Apakah ini soal penegakan hukum yang lemah atau soal luka sejarah yang belum benar-benar sembuh di akar rumput? Itu pertanyaan yang lebih penting untuk direnungkan daripada sekedar viralnya video Garuda yang diseret di jalanan. Kalau menurut kalian, ini soal apa? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.